Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu. Kali ini masuki pertemuan kelima ya, yaitu tentang zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut bagian yang pertama. Next. Nah, wilayah pesisir dan laut merupakan suatu sumber daya alam yang krusial bagi seluruh negara berkembang seperti Indonesia. Nah, jadi sini maksudnya wilayah pesisir itu sangat penting di salah satu daerah Indonesia ataupun seluruhnya lah, di mana pihak pemerintah memiliki hak dan menguasai lahan di bawah teritorial laut sumber dayanya. Nah, berarti kan dikelola oleh pemerintah ya. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan. Nah, jadi kemudian peraturan akan dibuat oleh pemerintah baik dari level eh, nasional ataupun yang daerah, atau keputusan-keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum, dan tentunya pengelolaan tersebut untuk kepentingan umum. Zonasi wilayah pesisir merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional. Nah, maksud di sini kawasan pesisir itu merupakan suatu desain, nah desain atau rekayasa tempat. Rekayasa itu bukan memanipulasi tapi lebih ke mencocokkan untuk suatu pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya dukungnya, potensi ekologis. Nah, jadi didasarkan potensi daerah tersebut, daya dukung dan peruntukannya untuk apa. Jadi misalkan suatu daerah kuat untuk budidaya, jadikan budidaya. Kalau untuk wisata, jadikan tempat wisata. Begitu juga kawasan konservasi, dilihat berdasarkan potensi wilayahnya. Nah, penetapan batas-batas zonasi memerlukan data tata ruang yang konsisten, akurat, lengkap, dan terkini. Nah, untuk penentuan data-data itu dibutuhkan data yang terakurat mungkin tentang potensi pengelolaannya, bentuk kontur permukaannya, kemudian juga harus lengkap dan terbaru. Jadi kan mungkin akan diturunkan tim survei yang menggunakan drone atau yang mengecek langsung ke lokasi bagaimana perkembangan lokasi tersebut sekarang. Nah, tujuan rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan kegiatan yang saling mendukung. Nah, untuk membuat kawasan pesisir ini daerah-daerahnya saling mendukung untuk saling keterkaitan antara suatu kawasan dengan kawasan yang berikutnya, yang lainnya, serta memisahkan dari kegiatan yang saling bertentangan. Nah, kemudian juga ingin memisahkan dari kegiatan yang bertentangan. Kegiatan yang bertentangan contohnya misalkan kawasan budidaya berjauhan dengan kawasan industri ataupun kawasan untuk wisata snorkeling berjauhan dengan wilayah penangkapan ikan. Nah, itu maksudnya tempat yang bertentangan. Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumber daya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Nah, zona ini dikelola agar pemanfaatannya lebih mudah. Apabila berzonasi sudah ditetapkan, akan lebih mudah mengelolanya. Misalkan ya budidaya, tempat perkapalan sama perkapalan, tempat zona wilayah khusus, ya khusus juga kan. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumber daya pesisir dalam jangka panjang. Nah, dengan adanya zonasi berdasarkan pengolahan, maka diharapkan pengolahan itu dapat jangka panjang karena dikelola berdasarkan zonasi, jadi bisa terus menerus dah berkesinambungan, serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan tidak sesuai. Nah, maksudnya itu mengurangi resiko tekanan yang dihasilkan oleh kegiatan di pesisir itu. Misalkan kegiatannya budidaya, kegiatan penangkapan yang over eksploitasi ataupun penentuan zonasi yang tidak tepat peruntukannya akan mengakibatkan tekanan yang besar bagi pesisir. Tekanan itu mempengaruhi kemampuan daya dukung pesisir tentunya. Pendekatan penyusunan rencana zonasi ada 3 pendekatan. Yang pertama, penyusunan rencana zonasi mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, kepentingan masyarakat serta hak-hak wilayah serta kepentingan bersifat khusus. Maksudnya di sini, pembangunan itu kita lihat dulu seperti apa rencana zonasi yang sebelumnya. Apakah itu untuk kawasan penangkapan yang jangan kita ubah dulu, kalau cocok tetap diusahakan untuk penangkapan juga. Begitu juga di daerah dipergunakan untuk apa. Lanjut, mungkin akan dikelola seperti itu juga, dan harus memperhatikan hak-hak rakyat ataupun hak-hak istimewa ataupun adat istiadat wilayah pesisir. Jadi dicocokkan juga dengan adat istiadat mereka ataupun mereka seperti apa mengelola lautnya, kita mungkin akan menyesuaikan. Jadi harus ada sistem adaptasi lah.
Kemudian pendekatan bioekologi, ini maksudnya pendekatan berdasarkan potensi. Misalkan daerah itu banyak terumbu karangnya, mungkin cocok untuk wisata atau konservasi ikan lah. Ataupun di sekitar situ cocok untuk wilayah KJA, karena kan udah ada tempat untuk benih-benih alami ataupun ada sumber-sumber makanan dari plankton atau apa. Jadi kan lebih cocok dia berdasarkan keterkaitan antar dua lokasi ekologis lah. Kemudian pendekatan yang ketiga berdasarkan data-data yang diperoleh. Nah, data-data yang diperoleh ini tujuannya itu lebih ya, lebih ke kita survei ataupun kita lihat dari data penelitian atau alat-alat ya, alat dalam survei perikanan. Di situ didapatkan data-data yang akurat tentang suatu sumber daya. Misalkan terdapat ada minyak bumi atau tambang atau batu bara. Nah, di situ bisa dilihat, oh kawasan ini untuk kawasan nasional tertentu untuk pengolahan. Kemudian sumber daya ikan ada yang sudah banyak atau terumbu karang sehat, itu untuk wisata atau penangkapan. Jadi berdasarkan data-data terkini lah. Jadi dalam penyusunan rencana zonasi ini kerjasama dengan stakeholder sebaiknya dimulai dari tahap awal penyusunan. Nah, maksudnya ini stakeholder kan pihak-pihak terkait yang akan mengelola dan terlibat ataupun yang memberi manfaat ya atau mengambil keputusan dan memberi dampak terhadap ekosistem ini dilibatkan dari awal. Dari perencanaan mereka sudah dilibatkan, jadi bisa memberikan masukan dan saran lah untuk pengolahan tersebut. Nah, forum itu biasanya dalam bentuk FGD, forum group discussion, yang kalau bisa dihadiri oleh semua stakeholder agar pengolahannya dapat berjalan dengan baik. Nah, rencana zonasi harus menghormati kearifan lokal, maksudnya itu ya seperti di pendahuluan tadi. Nah, walaupun kita merencanakan zonasi, tapi harus memperhatikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pesisir daerah tersebut agar perencanaannya cocok dengan si pengguna tadi atau pemanfaat langsung, yaitu nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan implementasi dapat membantu memastikan bahwa stakeholder kunci penting turut berperan. Maksudnya ini, stakeholder itu kalau dilibatkan dia karena sebagai pemangku kepentingan, kemudian sebagai orang yang mengambil keputusan. Jadi harus ditetapkan dari awal biar pengolahannya baik. Biar apa tuh? Pengolahannya dapat dikontrol dari awal. Apa-apa saja harus diperhatikan, apa-apa saja harus dihindari lah. Nah, dan mendukung rencana sejak dari permulaan karena meningkatkan kemudian keberhasilannya. Dengan melibatkan stakeholder dari awal dalam aspek perencanaan dan pengolahan, diharapkan memperbesar peluang keberhasilan dalam pengolahan suatu kawasan pesisir. Nah, ini langkah-langkahnya tuh ada banyak, dari menyusun perencanaan, menyusun katalog informasi, mengidentifikasi paket-paket satuan sumber daya, mengidentifikasi pemanfaatan, analisis data. Analisis data itu potensi dilihat, potensi apa yang cocok untuk dikembangkan dari survei awal tadi itu. Kemudian tujuan pengolahan. Nah, tujuan pengolahannya itu apa? Apakah untuk peningkatan ekonomi masyarakat atau konservasi ataupun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian menetapkan tujuan pengolahan zona subzona. Nah, nanti ada zona utama, ada zona pengolahan tadi ya, membuat draft peta, nah, peta apa ya, peta awal lah, kemudian menyusun metrik kesesuaian. Nah, untuk menentukan zona konservasi ada bobot-bobot penilaian yang berdasarkan kriteria pendukung. Jadi sudah disurvei dulu kelayakannya. Kemudian memeriksa konsistensi draft rencana dengan RT RW aturan lainnya. Jadi draft yang disusun itu disesuaikan dengan rencana pengolahan yang sudah ada sebelumnya ataupun rencana jangka panjang daerah tersebut apakah cocok untuk akan dikembangkan. Yang berikutnya, mengajukan rencana zonasi untuk pengesahan, kemudian melakukan konsultasi publik dan menyelesaikan draft rencana zonasi. Jadi harus ada apa ya, publikasikan rencana zonasi tersebut. Dan terakhir, mengidentifikasi lokasi konflik pemanfaatan dan berikan rekomendasi terus, mengidentifikasi konflik-konflik yang akan terjadi di masa depan. Jadi dianalisis bersama stakeholder tadi ya, apa-apa aja peluang terjadinya konflik, baru mengajukan rencana zonasi untuk pengesahan. Lanjut. Nah, ini contoh kawasan bisa dipakai untuk pariwisata, pemukiman, pertanian, hutan, dan lain gitu. Juga kawasan lindung untuk konservasi ya umumnya. Kawasan khusus itu untuk pertahanan keamanannya, ini seperti yang calonnya seperti Bunaken, Pulau W, Sabang. Jadi bisa untuk keindahan alam atau situs pulau-pulau kecil terluar. Nah, di sini maksudnya itu perbatasan pulau kecil terluar itu untuk menjaga garis zona ZEE agar tetap tinggi. Dengan adanya pulau-pulau kecil terluar, maka zona ekonomi eksklusif Indonesia akan tetap berada di jarak terjauh. Nah, rencana alur itu untuk pelayaran sarana umum ke kawasan pemanfaatan umum multiple mineral zone ini maksudnya zona kawasan bebas yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai jenis pemanfaatan ya, semacam bisa untuk penangkapan misalnya, untuk wisata atau apa kan, di mana aktivitas yang dilakukan manusia ditekankan pada berhubungan untuk aktivitas saja. Ya, ya itu yang maksud dengan bebas tadi, pemanfaatannya bisa berbagai jenis.
Contoh pemanfaatan yang timbul di zona ini adalah konsesi pemanfaatan hutan berkelanjutan untuk penangkapan ikan secara komersial atau usaha penangkapan ikan secara komersial. Ini maksudnya ini kehutanan ya, pengelolaan kehutanan di daerah sini. Kemudian juga ada usaha penangkapan ikan secara komersial itu penangkapan yang dengan alat canggih, bisa juga yang saya bilang tadi budidaya KJA. Nah, sini untuk kawasan industri yang akan diekspor impor itu berada di kawasan-kawasan yang strategis yang mudah adalah mengembangkan pasar ekspornya ke negara-negara tetangga yang berada di jalur pelayaran lah, jadi tidak jauh mutar nanti yang berada dalam satu jalur lah, bisa yang Pulau Jawa tadi, yang Tanjung Perak dekat dengan. Oke, sekian aja pertemuan yang kelima ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan